Penggerak Angkatan 7 sekaligus pemateri diseminasi budaya positif Bapak Ami Wijaya MPD dan Bapak Sumadi MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, para peserta diseminasi budaya positif SMK Negeri 1 Jalan Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga bisa berkumpul di aula SMK Negeri 1 Jalan Ponorogo dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan kita di siang hari ini adalah diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ami Wijaya dan Bapak Sumadi selaku calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Ponorogo tahun 2023. Untuk mempersingkat acara pada pagi hari ini, pada siang hari ini, marilah acara di siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Selanjutnya, mari kita ikuti bersama sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Jalan Ponorogo kepada Bapak Sujono MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Sumadi dan Bapak Ami Wijaya yang telah berhasil lolos tes calon guru penggerak Angkatan ke-7. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SMKN 1 Jelangan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji syukur kepada Allah SWT yang mana kita berani kekuatan kesehatan sehingga bisa melakukan diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan pada siang hari ini dengan tiada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam tetap dilimpahkan kepada junjungan kita besar Muhammad SAW yang kita harapkan sampai nanti di yaumul kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan terima kasih kepada guru-guru kami yang sudah menjadi calon guru penggerak di Angkatan ke-7. Harapan saya kepada guru-guru muda, baik yang istilahnya PDKK ataupun yang PNS yang masih muda-muda, itu harapan kami juga ikut di dalam program guru penggerak yang dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kalau kita lihat jumlah guru kita itu banyak sampai 150-an. Kalau dibandingkan dengan yang diterima di guru penggerak hanya 2, rasanya kurang tidak berbanding lurus. Tidak berbanding lurus dengan kenyataan yang ada. Ya. Harapan kami lebih dari itu, lebih daripada 2 orang. Nah, di angkatan ke-2 ini Mas, yang nanti setelah ini ke-8 itu nanti harapan kami muncul ada 5 atau 6 atau 7 atau 8 atau 9, ya 10 kalau bisa guru calon penggerak. Karena apa? Calon guru penggerak ini mampu merubah nasib kepentingan, ya. Dan itu walaupun masih woro-woro, tapi mungkin 100 atau 99% itu akan bisa. Kegiatan yang ada di Solo LP2KS itu sudah dibubarkan. Yang di LPMP pun juga sudah dibubarkan untuk kegiatan penggalangan calon kepala sekolah.
Yang diutamakan adalah dari calon guru penggerak yang terekrut, ya. Jadi jangan bermimpi menjadi kepala sekolah tanpa mengikuti calon guru penggerak. Ini. Dan juga calon guru penggerak ini tidak hanya sebagai kepala sekolah, menjadi pengawas pun juga bisa. Ini ya. Bahkan kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Kadis bahwasanya untuk menjadi kepala cabang dinas pendidikan kabupaten kota bisa juga melalui CGP calon guru penggerak. Maka dari itu harapan kami, ya, ini sudah saya sampaikan berkali-kali di info, ya, itu adalah program pemerintah yang harus diikuti oleh seluruh ASN yang ada di SMKN 1 Genangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semua. Semangat pagi. Baik, terima kasih. Matur suwun kanthi rawuhipun Bapak-bapak sedaya, ada Bapak Waka Kurikulum Pak Bambang, ada teman CGP Pak Tatang jauh-jauh dari selatan sana, monggo jupun Pak Tatang nika. Dia sudah Pak Tatang, terus ada Bu Happy, monggo. Ini rekan kami satu kelas yang sami-sami ngangsu kawruh di pendidikan guru penggerak, ya. Dan ini calon-calon guru penggerak termasuk calon PP, ya, yang usia 50 bisa daftar PP, sementara yang di bawah 50 bisa ikut guru penggerak. Ngaten nggih informasinya. Kami tunggu. Ayo kita belajar bersama. Kasun jumeneng rumiyin, saya coba pengen cek konsentrasi Bapak Ibu semua masih pandai ya jam segini. Oke, ya, jam segini nih konsentrasi Bapak Ibu masih semua. Oke, terima kasih. Oke, badannya bisa digerak-gerakan. Nah, Bapak Ibu masih imut lagu kepala pundak lutut kaki? Liriknya? Ya, oke ya. Nanti begini teknisnya. Bapak Ibu nyanyi dengan lirik itu, gerakan tangan Bapak Ibu sesuai dengan lirik. Dan kok Bapak Ibu kasun lihat gerakan saya, tapi jangan tiru gerakan saya, ya. Tapi ikuti liriknya. Oke ya, karena konsentrasi ini mencoba konsentrasi pikiran sama paningal, ya. Kita kira masih benda. Oke, baik. Nanti yang salah bantu saya ke depan, oke? Ayo kita nyanyi bareng. Nanti gini, kepala, pundak, lutut kaki, mata, telinga, mulut, hidung dan pipi, kepala, pundak, lutut kaki. Ya, ngaten nggih. Tapi nanti yang saya gerakan mungkin kepalanya bukan sini, ya. Oke, up ya. Saya di atas. Oke, matur suwun. Oke, ya. Baik, kita nyanyi bareng, latihan konsentrasi. 1, 2, 3, go. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, mata, telinga, mulut, hidung dan pipi, kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak. Butarwati kena. Monggo Butarwati ke sini bantu saya, nggih. Nah, nggih. Ya, berarti telah memang sudah siang. Konsentrasi kita sudah buyar, nggih. Terima kasih. Ini ibu saya, ya. Ibu saya itu ada 2 sama Bu Herwi, ya. Beliau sangat memotivasi kami untuk selalu bergerak. Oke, kita nyanyi bareng ya Bu Guru, ya. Nanti biar ibu-ibu, bapak-bapak lihat kita semua, ibu yang nyanyi, nggih. Oke, kita bareng aja. Monggo jangan. Terus. Musik. Ayo, cuman yuk. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, mata, telinga, mulut, hidung dan pipi,
kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Tepuk tangan semuanya. Matur suwun Bu Guru. Nggih, lumayan lah ya waktunya sedikit untuk bisa menghangatkan suasana. Mas Indro tak lihat konsentrasi betul, enggak mau lihat saya. Jangan-jangan Mas Indro ini antipati sama saya. Enggak, beliau pengen berusaha konsentrasi nggih. Matur suwun sanget nggih. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mas Ami tadi. Mohon izin di atas nggih Bapak. Gini, kami memang kerjasama. Ini kenapa kita harus berubah Bapak Ibu? Kita coba saksikan. Kenapa pendidikan harus berubah? Kenapa semuanya harus berubah di era yang seperti ini? Ya, Pak Bambang dengan konsep LMS-nya sudah menginisiasi perubahan itu. Dan mari kita dukung dengan sistem perubahan yang ada di ekosistem yang lain. Ini beliau adalah Dr. Iwan Sahril. Ya. Untuk membuat kita kenapa harus berubah? Ini yang ingin saya sampaikan. Bahwa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan. Ya. Atau sekolah ini adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan suatu bangsa. Jadi harus kita sadari semuanya bahwa 50 tahun yang akan datang, 40 tahun yang akan datang, itu sebenarnya sudah kita bisa lihat di ruang-ruang kelas kita. Makanya kenapa kita harus berubah? Karena kita semuanya, Bapak Ibu semuanya adalah calon-calon orang hebat yang mempersiapkan masa depan bangsa. Mempersiapkan calon-calon generasi penerus bangsa. Sehingga kenapa kita sebagai guru harus selalu terbuka bahwa perubahan itu adalah yang abadi. Saya sampaikan aja poinnya, ada dua hal. Jadi bahwa pendidikan adalah pusat benih-benih kebudayaan akan tumbuh. Yang kedua adalah perubahan itu hakiki. Jadi yang hakiki itu adalah perubahan. Dr. Sahril menyampaikan seperti tata surya. Semua bergerak secara dinamis, ya, tidak ada yang berhenti. Kalau berhenti, maka akan hancur semuanya. Itu monggo nek Mas Ami. Ya, ini perubahan itu seperti tata surya. Dari waktu ke waktu dia tidak pernah statis. Ya. Karena itu bagi Ki Hajar, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, bagi Ki Hajar itu harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Betul. Jika kebudayaan itu terisolasi, kebudayaan itu akan menuju kehancuran. Pendidikan pun juga sama, tidak boleh statis. Pendidikan tidak boleh statis. Kita harus bergerak. Dan itulah yang dilihat oleh Ki Hajar bahwa semuanya itu harus terus bergerak dan bergerak, tidak pernah berhenti. Perubahan adalah hal yang kekal, yang harus terus terjadi. Perubahan adalah yang kekal. Jadi sebagai guru, maka kita harus selalu mau berubah. Ada planet Merkurius, ada planet Venus, ada Bumi, ada Mars, dan seterusnya. Nah, dalam melihat planet-planet inilah siswa-siswa kita. Ya, kita harus melihat mereka dengan potensi-potensi mereka, dengan karakter-karakter mereka. Mereka tidak boleh kita samakan. Itu prinsipnya. Pertukaran kebudayaan itu bukan untuk menyamakan semuanya, tapi untuk menguatkan identitas dari masing-masing kebudayaan. Dan kebudayaan itu terus berputar dan terus berputar pada sumbu yang sama. Dan dalam filosofi Ki Hajar, sumbunya ini atau di mana semua planet itu bersumbu itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kita harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Itu yang menjadi dasarnya. Ya, kalau Mas Ami tadi dengan universal virtusnya, ya, maka disampaikan di sini adalah nilai-nilai kemanusiaan. Jadi ada profil pelajar Pancasila, ada UNESCO, ya, ada beberapa.
kodrat zaman ini berarti bahwa Nah, walaupun alamnya sama seperti quote yang ketiga saya sampaikan bahwa ini agak saya percepat. Setelah melakukan perubahan, setelah kita harus menyadari bahwa sekolah adalah sumber atau tempat bersamanya kebudayaan. Terus yang ketiga, poin yang disampaikan oleh beliau adalah ini. Dan relevansi yang kedua dari apa yang kita pelajari dari filosofi Ini poinnya Bapak Ibu. keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat. Ini Orientasi core-nya. pada anak. Jadi apa tujuan pendidikan kita? Itu adalah murid. Nah, jadi murid itu orientasinya. Bahwa pendidikan, apapun yang dilakukan oleh sekolah, apapun yang dilakukan oleh pemerintah, apapun yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, orientasinya adalah murid, dan murid. Itu Bapak Ibu semuanya. Terus bagaimana kita memberikan pendidikan kepada anak? Kenapa kurikulum Merdeka belajar sekarang itu diimplementasikan? Ada yang perso Bapak Ibu? Kira-kira dasarnya apa? Kenapa kita menerapkan kurikulum Merdeka? Di sana bahwa ciri poin dari kurikulum bahwa di kurikulum Merdeka itu esensi materi itu akan dipelajari secara mendalam, bukan jumlah materi yang akan diberikan sebanyak apa, tapi sedalam apa materi itu diberikan. Ini poinnya ini. Kalau Pak Bambang pasti tahu karena beliau orang IT, ya. Jadi kenapa ada CHO, ya, membuat SDM-nya happy. Ini yang menginspirasi kita semuanya. Bagaimana membuat anak-anak happy dengan pembelajaran. Ya. Orang-orang yang tertekan, jika berkumpul dengan orang tertekan, akan jadi menimbulkan orang tertekan berikutnya. Ya. Jadi SDM yang happy, siswa yang happy akan all out belajar sungguh-sungguh atau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencapai target perusahaan, atau kalau di sekolah targetnya sekolah yang digarisbawahi oleh kurikulum. Ya. Iya. Iya. Terus betul. Iya. Chief Happiness Officer. Ya. Iya. Ya, Chief Happiness Officer. Itu yang penting. Jadi kenapa Bapak Ibu semuanya kita harus membawakan pembelajaran di ruang kelas itu dengan bahagia? Itu salah satunya didasari bahwa secara psikologis kalau anak-anak itu belajar dengan bahagia, maka mereka akan dengan mudah untuk mencapai apa yang diinginkan oleh sekolah. Jadi materi yang akan saya sampaikan tadi ada tempat tadi, ya. Yang tadi disampaikan oleh Mas Ami itu tentang kebutuhan dasar manusia juga, bahwa ada 5 Bapak Ibu yang menjadi kita semuanya, utamanya anak-anak, karena kita pada siang hari ini bicaranya adalah konteks anak-anak. Kenapa anak-anak melakukan sesuatu atau kita semuanya melakukan sesuatu? Seperti yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, ada 5 yang memotivasi kita melakukan sesuatu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Apa saja? Nah, termasuk makan, itu adalah kebutuhan dasar, ya, atau kebutuhan fisiologis, ya. Terus yang kedua, ada penguasaan atau kekuasaan atau power. Terus yang ketiga, ada kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan atau fun. Yang kelima, ada kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang biasanya di anak-anak juga sangat kuat. Jadi di Bapak Ibu yang di BK saya pasti tahu kenapa anak-anak itu sangat
terikat dengan kelompoknya biasanya. Sehingga saya yang punya anak SMA itu sampai, dan dulu juga ketika sharing sama teman-teman, anakmu kena ijik cilik jangan gak popo, mumpung ijik cilik so lewis SMA wis ora gelem di jadulan. Ternyata bener nggih, Bapak Ibu yang sudah kuliah pernah merasakan, saya pikir ternyata memang ini kebutuhan untuk ya diterima atau love and belonging antar kelompoknya itu sangat kuat. Nah, ini yang harus kita manfaatkan untuk menjadi motivasi mereka sesuai yang dengan kita inginkan. Apa? Belajar. Ya. Kita menstimulasi dengan kelima kebutuhan ini untuk mewujudkan pembelajaran yang mereka tertarik. Termasuk fun. Bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Jadi di kurikulum Merdeka ya, kita bahwa pembelajaran itu disampaikan kemarin materinya tidak usah banyak-banyak, tapi yang mendalam. Salah satunya kita akan konsentrasikan ke sana. Oke, next Mas Ami. Oke ya. Nih, yang survival itu apa Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu akhirnya bisa menstimulasi anak-anak nanti untuk bisa mengikuti keinginan kita. Karena salah satu budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh Pak Sami di awal tadi tentu semangat belajar. Itu budaya positif. Ya, disiplin itu budaya positif, termasuk menghargai ya, karena anak-anak kita semuanya ya yang ada di sini itu saya masih sering mendengar bahwa mereka ada satu dua yang mengucapkan kata-kata kotor. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mendekati mereka dengan pendekatan tadi yang disampaikan oleh Mas Sami, pendekatan restitusi. Seperti apa? Nanti akan sampaikan. Nah, sebelum ke sana kita harus mengetahui dasar kebutuhan dari manusia atau kebutuhan dasar manusia. Survival itu terdiri dari sandang, pangan, papan, berketurunan atau kebutuhan biologis, dan kesehatan. Jadi yang bersifat fisik itu menjadi kebutuhan dasar pertama manusia. Termasuk kita sebagai guru tentu akan melakukan sesuatu semaksimal mungkin untuk memenuhi sandang, pangan, papan, kesehatan, dan juga berketurunan. Nah, itu. Terus selanjutnya Sami, next. Ya. Yang kedua, seperti disampaikan saya tadi di awal, bahwa kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang. Apa itu? Kebutuhan dasar manusia yang bersifat psikologis untuk disayangi, diterima dalam konteks sosial. Apa contohnya Bapak Ibu semuanya? Rasa menjadi bagian dari suatu kelompok yang seperti saya sampaikan di awal tadi, dan atau yang kedua, rasa terhubung dengan teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang piaraan. Ya, ini penting juga Bapak Ibu sebagai keseimbangan ya. Bapak Ibu yang punya hobi memelihara binatang piaraan, baik ibu-ibu biasanya yang kucing, bapak-bapak dengan burungnya ya. Ada yang punya pelihara burung Bapak Ibu? Ya, bapak-bapak itu suka pelihara burung ya. Terus burung perkutut ya, burung kicau-kicauan. Kalau ibu-ibu nggak tahu, burung kok sangat tidak suka. Biasanya ibu-ibu mesti protes ya kalau melihara burung gitu ya Pak. Iya Pak, Kenny bucing ya, karena ya. Terus bagaimana kita terhubung dengan teman kerja ya, ini adalah kebutuhan pokok yang kedua, yakni tentang apa, kasih sayang. Selanjutnya next, tidak apa-apa Mas, saya pakai ini. Oke. Yang ketiga, power atau penguasaan. Ini juga masih bersifat psikologis Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar manusia yang bersifat psikologis yang berhubungan dengan kekuatan mencapai sesuatu. Apa saja? Itu Bapak Ibu. Ya, menjadi kompeten atau terampil. Jadi anak-anak itu butuh kita pahami kalau mereka butuh kompeten, butuh bisa melakukan sesuatu. Terus kita makanya kita diharapkan untuk memberi apresiasi. Gak bagus, sangat bagus, dan sebagainya. Itu hal sederhana yang kita berikan karena itu bentuk bahwa kita mengakui kemampuan atau keterampilan anak tersebut.
Jadi jangan pelit Bapak Ibu untuk memberi apresiasi kepada anak. Yang kedua, rasa dihormati. Itu juga merupakan kebutuhan dasar. Terus yang ketiga, pengakuan atas prestasi. Maka kalau anak-anak kita mencapai apa yang kita telah berikan, ya misalkan mencapai KKM yang kita tentukan, mencapai prestasi dengan perlu kita apresiasi. Jadi kalau di grup-grup sekolah itu ya kita berikan, termasuk kita harus share ke anak-anak barangkali itu sebagai bentuk apresiasi bahwa kita telah memperoleh kejuaraan lewat anak-anak. Kenapa? Karena itu akan mengangkat motivasi anak-anak untuk bisa berbuat lebih baik. Jadi kita sebarkanlah ke anak, dan alhamdulillah di sekolah kita ketika ada kejuaraan setiap upacara diumumkan, karena itu akan memancing siswa lain untuk bisa menunjukkan, oh saya harus bisa seperti itu. Kenapa? Karena pada dasarnya anak-anak itu membutuhkan pengakuan atas prestasi, ya. Terus yang keempat ada didengarkan dan memiliki rasa harga diri, ya. Jadi harga diri anak itu harus kita jadikan sebagai alat untuk bisa mereka belajar secara optimal, termasuk self esteem, ya, keinginan. Terus yang keempat adalah kebebasan atau freedom, ya. Jadi apa saja mandiri, ya, anak-anak itu butuh berlatih mandiri atau otonom, ya, melakukan secara sesuai dengan keinginan sendiri. Terus keterampilan mengambil pilihan, ya, anak-anak itu untuk bisa mempunyai keterampilan mengambil pilihan itu juga penting, ya, dan harus kita berikan sebagai guru. Termasuk bergerak dan mencoba hal yang baru itu harus kita berikan kepada anak-anak. Tidak terpengaruh orang lain. Nah ini zamannya dengan zaman medsos, ya, sekarang Twitter dengan beribu sampah atau beribu jutaan informasi sampah yang ada, maka kita harus bisa memberi keterampilan kepada anak-anak untuk bisa mandiri, otonom, dan tidak terpengaruh. Karena ini juga bagian dari kebutuhan dasar manusia tentang kebebasan. Jadi kita juga harus memberi kebebasan yang bertanggung jawab, seperti yang disampaikan Mas Sami bahwa universal virtus yang ada salah satunya adalah bertanggung jawab, ya. Terus yang kelima, fun atau kesenangan. Ini yang dominan biasanya dan lebih efektif kita berikan kepada anak-anak ketika kita menginginkan anak-anak melakukan sesuatu. Jadi berilah mereka kesenangan, ciptakan kesenangan dalam kegiatan pembelajaran kita. Seperti kegiatan bermain, bercanda, dan hobi, itu adalah contoh-contoh dari implementasi kebutuhan dasar manusia terkait dengan kesenangan. Next, sebentar. Next. Baik, Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi berikutnya, saya sudah siapkan sebuah kuis. Ini mengenali keterpenuhan kebutuhan dasar kita. Ada 40 soal, nanti monggo diisi. Kalau tidak setuju diisi angka 1. Jika ragu-ragu silakan diisi angka 5. Dan jika Anda setuju, jawablah dengan isi angka 10. Tadi contohnya Mas Tatang sudah, ya, Mas Tatang saya sudah share, dan di sana Mas Tatang ternyata kurang dolan, ya, karena funnya nilainya 57, berarti kebutuhan dasar tentang kebebasan dan kesenangannya kurang, berarti nanti teman-teman diajak dolan Mas Tatang. Ya. Terus yang untuk freedomnya nanti ayo kita ciptakan situasi yang freedom kayak apa. Nah nanti akan saya share kepada Bapak Ibu hasilnya seperti apa. Kalau kira-kira kita kurang di bagian apa toh, ya. Jadi hasilnya akan seperti ini. Kurang uang, ini kebutuhan dasar Pak berarti. Nah ini, jadi kayak ini ada Mas Tatang yang sudah mengisi. Jadi nilai kasih sayangnya ini berarti kasih sayangnya sudah sangat cukup disayangi oleh istri dan keluarga, ya, dan teman-teman di sekitar. Karena 85. Nilai penguasaan itu ada 7. Namun untuk kebebasan dan kesenangan nilainya masih
Ini perlu kita. Nah, ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui kira-kira anak nanti di poin apa yang mereka butuhkan. Ya, jadi ini akan sangat membantu kita untuk menganalisis ya kira-kira ketika kita menyampaikan materi dengan metode apa, maka dasar inilah yang kita bisa pakai ya. Mungkin kesenangannya, oh berarti dengan begitu kita harus minta kesenangan dengan berbagai kreasi dan sebagainya. Nah, ketika anak-anak ada masalah, bisa jadi karena nilai kasih sayangnya yang kurang ya. Ini BK sering menemui ya, karena mungkin kasus di keluarga. Lanjut. Ini yang kedua adalah posisi kontrol. Jadi peran Bapak Ibu. Jadi materi yang kedua yang saya sampaikan adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol itu apa? Ada yang besok? Kira-kira posisi kontrol itu apa Bapak Ibu? Tadi Mas Ami kayaknya sudah nyindir-nyindir fungsi kontrol serang. Ada yang besok? Masih imut? Apa? Posisi kontrol restitusi. Self esteemnya. Oh, kontrol dirinya kurang gitu ya. Oke. Jadi karena anak-anak itu kurang bisa mengontrol diri, ya baik bisa diterima. Apa sih posisi kontrol Bapak Ibu? Oke, kita lanjut next. Nih, ini kebacut satu, gak apa-apa Mas. Nih, jadi posisi kontrol adalah peran seorang guru dalam mengelola atau menangani permasalahan siswa. Jadi ketika siswa bermasalah, seperti Mas Ami sampaikan tadi, ketika mau memberi hukuman atau konsekuensi, berarti kalau memberi hukuman dan atau memberi konsekuensi, ya itulah berarti guru berperan sebagai apa. Nah, jadi posisi kontrol ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu semuanya ya. Terus apa sih restitusi yang disampaikan oleh Mas Ami tadi? Apa restitusi? Bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu yang disampaikan oleh Dan Gosen di tahun 2004 ya. Jadi restitusi. Terus ada 5 fungsi kontrol seorang guru dalam penegakan disiplin. Yang pertama itu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Seperti apa sih? Terus sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau dan yang terakhir sebagai manajer. Ya. Jadi yang diharapkan oleh penerapan kurikulum Merdeka bahwa nanti Bapak Ibu guru itu sudah mengurangi paling tidak di 2 poin pertama. Jadi sebagai penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah. Kenapa? Seperti disampaikan Mas Ami tadi bahwa kalau kita berperan sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, maka kesadaran anak untuk tidak melakukan kesalahan itu hanya sesaat. Kalau kita tidak ada, ya sudah dia akan melakukan kesalahan lagi, melakukan pelanggaran lagi. Apa yang diharapkan? Bapak Ibu semuanya diharapkan berperan sebagai, kalau bisa di poin keempat dan kelima, utamanya yang kelima, karena seperti disampaikan Mas Ami, kita harus membangun kesadaran dari dalam. Nah, kesadaran dari dalam itu bisa kita optimalkan dengan peran kita sebagai manajer ya. Sebagai teman iya boleh, tetapi dampak negatifnya bagi anak-anak adalah anak-anak itu tergantung dan bahkan tidak bisa memahami yang baik dan yang buruk karena dia tergantung kalau sebagai teman. Karena kita memberi solusi, menawarkan solusi, anak-anak tidak dipicu untuk nalar kritisnya. Nah, itu semuanya. Nah, kita lanjut. Ciri-ciri guru dalam fungsi kontrolnya. Nah, ini Bapak Ibu kita cermati. Kalau kita sebagai penghukum, maka biasanya kita akan sering menghardik, menyakiti, nyindir dengan suara yang lantang, keras.
Itu ciri-cirinya. Ya. Yang kedua, membuat rasa bersalah itu dengan ciri-ciri kita sering ceramah dan menunjukkan kekecewaan yang mendalam pada siswa. Saya sangat kecewa dengan kalian. Kami sudah susah payah membangun disiplin yang ada di sekolah ini. Dengan mudahnya kalian, saya sangat kecewa. Kalian terlambat lagi ke sekolah. Nah, biasanya itu yang membuat rasa bersalah, ya. Terus kalau yang berhadi menyakiti, ini yang tadi disampaikan Mas Amir, lari, ayo lari lapangan, ayo. Nah, ini yang tidak sesuai, ya. Terus yang kedua, yang kontrol positif itu sebagai teman dan pemantau. Ciri sebagai teman itu membuatkan alasan bagi murid, ya. Ketika mereka melakukan kesalahan, oh kamu gini ya, kamu gini ya, sudah terdapat. Kamu tadi bangunnya kesiangan ya. Nah, ini kan berfungsi sebagai teman. Tadi malam mesti lihat TV, lihat gini. Nah, jadi kita yang memberikan alasan, anak dengarkan saja, akhirnya anak tergantung. Ini ciri-ciri guru berperan sebagai teman. Terus yang selanjutnya, sebagai pemantau, kita menghitung-hitung waktu. Jadi, sudah berapa menit kamu datang? Ini jam berapa? Berapa waktu yang sudah kamu sia-siakan? Nah, ini sebagai pemantau, ya. Jadi kita memantau, ya. Memantau dan menghitung-hitung. Terus kalau yang sebagai manajer, ini lebih cenderung kita memberi pertanyaan. Mengapa? Bagaimana? Mengapa kamu terlambat? Kenapa bisa terlambat? Bagaimana solusinya? Apa yang kamu lakukan? Jadi kita bertanya. Iya, problem solving. Dan kita juga mendorong anak untuk mencari solusinya. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Ya, memang berat Bapak Ibu. Tidak gampang, karena kadang kita butuh yang instan, ya. Karena sekolah kita sudah mapan, ya harus segera karena ini demi sekolah. Tapi kalau kita menyadari bahwa dampaknya, kita menginginkan dampak yang lebih panjang, maka kita harus berpikir ulang tentang peran kita dalam penegakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya tidak hanya disiplinan saja, tapi juga tentang di kelas pembelajarannya di kelas kita. Itu harus kita perankan ini, ya. Terus selanjutnya, Mas, itu dulu. Nggih, makasih. Ya, hasil dari 5 fungsi kontrol siswa akan ini. Jadi kalau kita menerapkan fungsi kontrol sebagai penghukum, anak-anak itu cenderung akan menjadi pendendam, pemberontak dan menyalahkan orang lain. Ini pengalamannya Mas Ami, kalau Pak Gun tadi. Jadi Pak Gun itu sampai sekarang masih dicap sebagai tim tatip. Mas Ami juga masih ditetap sebagai, apalagi ya teman-teman yang masih di tatip sekarang, mesti anak-anak, bapak itu lagi, karena dari pendekatan fungsi kontrol sebagai penghukum itu akan memunculkan jiwa pendendam dan pemberontak bagi anak, ya. Jadi itu. Terus yang kedua, pembuat rasa bersalah itu. Anak-anak itu akan cenderung menyembunyikan sesuatu dan juga akan menyangkal dan juga suka berbohong. Kalau kita berperan sebagai pembuat rasa bersalah, ya. Jadi, boten lho Pak tadi malam dan sebagainya. Ya, karena kita menyalah-nyalahkan anak sehingga anak akan mencari alasan dan akhirnya anak berbohong, ya, menyalahkan orang lain, ya. Itu, ya. Terus kalau sebagai teman, ya, kita berfungsi sebagai teman, anak-anak itu cenderung akan tergantung dan bahkan kita bilang anak itu jadi manja kalau kita bilang, ya. Jadi tergantung pada kita. Kalau kita ada, mereka akan baik-baik saja. Kalau kita tidak ada, mereka akan kembali pada kebiasaannya. Terus yang selanjutnya adalah sebagai pemantau, akan menyesuaikan bila diawasi. Nek diawasi yo tertib, nek mboten diawasi yo ucul. Nah, itu kalau kita berperan sebagai pemantau. Makanya kasihan ya kalau kita jadi pemantau kok disuruh di depan aja ya. Jadi CCTV-nya yang bekerja ya. Itu. Lah yang diharapkan apa? Kita bisa sebagai manajer. Jadi akhirnya dengan fungsi manajer, karena tadi kita menanya, mengajak mereka membangun kesadarannya, terus menumbuhkan daya kritis anak-anak, dan kita tanya keyakinan apa yang diyakini untuk bisa sukses di masa depan. Ya, maka sebagai manajer inilah yang kira-kira sebagai
tujuan utama dari penegakan budaya positif yang di sekolah. Kenapa? Karena bisa menguatkan watak dan karakter anak-anak. Dan memang tidak gampang. Mas Ami, saya sudah mencoba. Ternyata juga tidak gampang, ya. Makanya betul yang disampaikan pada teori di pendidikan kami, butuh waktu lama, Pak, untuk bisa menerapkan ini dengan baik. Dan yakinlah kalau kita konsisten dengan apa yang sudah dicanangkan ini, insya Allah akan berhasil. Karena teori ini, dasar ini, saya yakin sudah dipelajari oleh para ahli pendidikan yang ada di kementerian. Jadi kita harus mau berubah seperti yang disampaikan oleh Dr. Iwan Sahril tadi. Mas Saminun tolong. Oke. Nah, next ya. Sebentar, back. Oke. Dampak non saya back ya. Dampaknya Bapak Ibu, kalau kita menerapkan kontrol negatif sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, itu tadi anak akan mengulangi kesalahan dan juga jadi agresif. Kalau kita memberi rasa bersalah, anak-anak cenderung akan rendah diri atau introvert ya, dan merasa gagal dan merasa tidak berharga. Ini yang kita alami, sehingga kita katanya diam aja anak-anak itu, karena mereka merasa gagal. Mereka merasa rendah diri. Lah, ini yang harus kita bangun. Anak-anak itu harus mau berkomunikasi, ya. Kalau kontrol positif sebagai teman, itu anak-anak tidak mandiri atau tergantung. Terus kalau sebagai pemantau, itu pilih antara hukuman atau hadiah. Pilih apa ya, gitu ya. Kalau kita sebagai manajer, maka dampaknya anak bisa mengevaluasi diri untuk bisa lebih baik. Itu yang diharapkan. Oh, kalau saya gini karena alasan ini tidak boleh ya, sehingga saya tidak boleh mengulangi lagi. Ini yang diharapkan. Oke, next Mas Sami. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ini Mas Tatang sudah membuat sama Bu Happy pasti ya. Keyakinan kelas itu apa toh? Ada yang bisa? Oh ya, ada yang bisa keyakinan kelas. Itu diambil dari universal virtus atau nilai-nilai luhur dari bangsa kita yang kita anggap, kita sepakati dengan anak untuk ditingkatkan di ruang kelas. Jadi next Mas Ami, ini teorinya atau artinya keyakinan kelas adalah sesuatu universal virtus yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan dan dilaksanakan di kelas-kelas. Jadi Bapak Ibu boleh membuat kesepakatan, misalkan bahasa Inggris, ayo kita membuat kesepakatan apa di kelas kita, apa keyakinan kelas yang perlu kita tingkatkan di kelas kita. Kalau saya misalkan disiplin apa, dan nanti setelah mereka mengutarakan, kita sepakati mana yang paling urgen, itu yang kita laksanakan. Terus kesepakatan kelas berisi beberapa aturan untuk membantu para guru dan peserta didik bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Jadi intinya keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu tujuan atau muara akhirnya adalah membentuk atau merealisasikan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kenapa? Karena ketika keyakinan itu kita sepakati bersama, maka anak-anak tinggal nagih. Kemarin kesepakatannya opo? Datang terlambat berapa? Nah, dan sedikit perbedaan bahwa ketika dalam peraturan sama keyakinan kelas ini kita diminta menggunakan pernyataan yang positif. Jadi kata dilarang mengutarakan kata-kata kotor di dalam kelas nanti jangan dipakai. Gunakanlah menggunakan kata-kata yang positif dan membangun. Dilarang terlambat. Misalkan kita harus ubah menjadi datanglah tepat waktu. Kenapa? Karena seperti teorinya ya, bahwa kata-kata itu akan menjadi sugesti bagi anak-anak. Kalau kita beri yang positif, maka anak akan melakukan sesuatu yang positif. Kalau dilarang,
maka anak-anak juga pikirannya ya yang dilarang itu saja. Makanya kita harus mengubah mindset. Dan kenapa di awal tadi kita sampaikan bahwa yang urgen adalah perubahan itu sendiri ya. Next Mas Sami. Tolong Mas Sami. Oke. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang saya bangun di kelas saya. Jadi ada bersih karena saya melihat di kelas itu anak-anak yakin di dalam laci-laci itu masih, kalau biasanya habis istirahat begitu banyak yang kotor ya. Itu ini jadi keyakinan kelas yang kita bangun ya, yang ada di DPIB. Matur suwun Bapak Ibu semuanya yang masih setia berada di ruangan ini sampai dengan detik ini. Nah, ini contoh ya yang kita buat di kelas DPIB kelas 10 ya. Jadi kita ambil anak-anak itu, kita tunjukkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila apa saja saya sampaikan. Terus nilai-nilai budaya ketimuran kita apa saja yang ada di ini. Mereka suruh gali. Terus ayo kita kerucutkan apa yang perlu kita tingkatkan dengan kasus yang ada di sekolah kita ini, yang di kelas kita ini. Itu waktu itu ya. Akhirnya menyepakati mereka bersih, gotong royong, jujur, hormat, dan tanggung jawab. Itu yang disepakati di 10 DPIB B Jamaah C ya, kalau salah ya. Jadi ketika nanti anak-anak lalai dalam tugasnya, saya akan lihat kemarin itu ada yang videonya tidak ngumpulin tugas pembuatan sinematik. Saya tanya kemarin kesepakatannya gimana ya, terus seharusnya bagaimana ya tanggung jawabnya. Akhirnya ngumpulin semuanya ya. Saya sangat senang ya ngajar di DPIB itu, anaknya bisa dikondisikan ya. Terima kasih Pak Bambang dan teman-teman kurikulum sudah bisa di DPIB ya. Sangat menantang ya. Itu. Terus next Mas Sami. Oke. Nah, ini penerapan segitiga restitusi yang disampaikan oleh Mas Ami tadi. Apa sih restitusi Bapak Ibu? Tadi di depan bahwa mengembalikan, membuat situasi atau menciptakan suatu situasi bagaimana anak itu ya bisa menyadari apa yang dilakukan atau kesalahannya, dan kita mau bisa mengembalikan kondisi sehingga bisa diterima oleh temannya. Itulah restitusi. Nah, ada 3 langkah dalam penerapan restitusi yang dimulai dengan stabilisasi identitas. Apa yang dilakukan? Kita sebagai guru akan menyampaikan bahwa kita ambil simpati anak dulu ya, kita ambil simpati anak dulu. Ini namanya stabilisasi identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan kok nak ya, kita stabilisasi biar mereka mau ngomong, intinya itu loh ya. Terus kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini kok, bapak dulu waktu sekolah juga pernah melakukan kesalahan ini. Itu ya, jadi kita tidak usah ragu bahwa kita juga pernah melakukan kesalahan, karena didasari bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan. Ada yang tidak melakukan kesalahan? Tidak ada ya. Jadi kalau kita masih human ya, kita masih manusia, kesalahan adalah sesuatu yang natural. Jadi kita harus bisa berikan, dan ini kita gunakan atau sebagai langkah stabilisasi identitas. Yang kedua, langkah validasi. Nekmas ya, Nekmas ini ada paparannya di Nah ini yang kelihatan dari belakang ya. Jadi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Apa yang kita lakukan ya, kita gali alasan anak. Kenapa? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu nak Lendo ya. Karena tadi di awal dari teori kebutuhan tadi bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu pasti memiliki tujuan ya. Makanya kita harus tanya apa alasannya ya. Terus yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini sudah mulai mencari. Oh, kira-kira begini. Ini namanya validasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga, langkah restitusi yang kita berikan adalah menanyakan keyakinan. Makanya keyakinan kelas, universal virtues atau nilai-nilai luhur itu perlu kita sampaikan kepada anak-anak. Sehingga kita perlu tanya, nilai apa yang telah kita sepakati nak? Kalau kamu seperti ini berarti kamu sudah melakukan apa nak terhadap nilai yang kamu yakini? Nah, terus atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ke depannya? Nah, ini yang kita bangun. Kalau kita bisa masuk dengan
tadi pendekatan kita bisa menggali sebagai manajer dengan pendekatan sebagai bukan hanya sebagai teman ya, tapi sebagai manajer, maka kita akan bisa melakukan hal ini. Nah, next Mas. Oke. Kemudian ciri-ciri restitusi itu seperti apa? Ciri-ciri penerapan restitusi itu ada 8 Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, bahwa restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Itu penting. Bukan menebus. Makanya tadi Mas Ami, kalau lari-lari waktunya jam olahraga 8 kelas karena terlambat, itu namanya konsekuensi ya. Kalau pas pembelajaran bahasa Inggris mereka disuruh lari lapangan karena terlambat, itu namanya hukuman ya. Nah, ini lebih dari itu, bahwa restitusi itu bukan menebus kesalahan, tapi bagaimana siswa itu belajar dari sebuah kesalahan. Yang kedua, ciri restitusi yang kedua adalah memperbaiki hubungan ya. Memperbaiki hubungan ya antar teman yang bermasalah dengan kita sebagai fungsi kontrolnya ya. Terus restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ini perlu digarisbawahi ya, bukan paksaan Bapak Ibu, jadi tawaran. Kalau anak sudah kita gali dari dalamnya seperti yang disampaikan teori oleh Mas Ami tadi, maka kita akan bisa tadi loh, emas yang di genggaman kalau diberikan dengan kerelaan maka akan diberikan. Tapi kalau kita paksa pun, kita bawakan senjata pun, kita bawakan keris pun, sabit pun, maka tidak akan diberikan karena takut ya, dan dia punya prinsip ya. Terus yang ketiga, restitusi itu menuntun atau melihat ke dalam innernya ya, dari hatinya, dari pikirannya ya. Restitusi mencari dasar tindakan, jadi alasannya apa, itu yang penting ya. Terus restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan ya. Terus restitusi itu menguatkan, yang terakhir adalah restitusi fokus pada solusi. Terima kasih. Ini pas ujian kemarin, ujian semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di penilaian ujian akhir semester di hari yang ke-5 ini. Hari ini kalian ujian semester sudah siap ya? Siap. Baik, terima kasih. Yan, sini Yan. Ya, baik sini. Duduk dulu. Jam berapa? Jam 7.30. Kesepakatan kelas kita masuk jam berapa ya Mas? Jam 7. Oh, nah, berarti gimana? Ya, saya dilambat dahulu. Oh gitu. Berarti kamu hari ini mendapat permasalahan ya? Oke. Itu hal yang wajar ya Mas. Jadi melakukan kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Pak Mati dulu ketika SMK juga melakukan hal yang sama, pernah terlambat, gitu ya. Kalau boleh tahu Pak Mati, kenapa ya Lumar terlambat hari ini? Kemarin nonton bola Piala Dunia. Oh gitu, melihat pertandingan sepak bola ya? Iya. Pertandingan mana? Brasil sama Malaysia. Oh gitu. Berarti seharusnya kamu bisa lebih dari tidak hanya terlambat loh ya, bisa sampai tidak masuk ya. Tapi kamu harus melakukan sesuatu yang berbeda sehingga kamu harus tetap masuk ya. Bagus. Baik, nilai apa yang sudah kamu abaikan dalam hari ini ya Pak? Oh gitu ya, bahwa kamu hari ini sudah melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas untuk tertib dan disiplin ya. Baik. Nah, kamu kalau sudah tahu, apakah kamu mau melakukan perubahan sehingga kamu berubah menjadi lebih baik? Tapi sudah saya mau berubah. Oke, bagus ya. Makasih ya, kamu sudah mau berubah. Nah,
apa yang ingin kamu lakukan kira-kira setelah mengetahui dan kamu mau berubah? Kamu pengen jadi siswa yang seperti apa ya? Yang tidak disiplin, Oh gitu lah, kenapa? karena sebagai siswa dan menjadi kesimpulan Oh gitu, termasuk dengan itu ya. Oke, terima kasih. Nah, baik. Setelah kamu mengetahui nilai-nilai positif yang sudah kamu abaikan, kamu punya solusi seperti apa sehingga besok tidak melakukan hal yang sama lagi? ya, tidur lebih awal Baik. dan Apa coba yang bisa kamu lakukan selain tidur lebih awal biar tidak terlambat lagi? alarm Oh, mau membunyikan alarm jam berapa? jam 5 Oh, jam 5. atau jam 4. Oh gitu. Selain membunyikan alarm dan tidur lebih awal, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan lagi sehingga tidak bisa terlambat? Kalau tidak lama meminta apa untuk Oke, terima kasih. Jadi ini ya untuk bisa tidak melakukan hal yang salah hari ini, kamu lakukan setel alarm jam 5 atau jam subuh ya, dan nanti tidur lebih awal, terus juga meminta orang-orang sekitarmu, orang tuamu, saudaramu untuk membantukan sehingga tidak terlambat lagi ya. Baik, terima kasih ya. Tolong nanti dilakukan apa yang menjadi solusi yang sudah kamu paparkan tadi. Gitu ya. Baik, silakan kembali ke tempat untuk ujian. Oke, silakan sana. Ujian dengan sungguh-sungguh ya, bisa tidak terlambat lagi. Makasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanuar Alfitu Putra Harwanto. Saya kelas 11 dari jurusan Elektronika Industri. Saya merasa senang dengan penerapan restitusi karena saya lebih dihargai dan diberlakukan secara humanis. Kami dirangsang logika dan kesadaran batin kami dalam memegang nilai-nilai positif yang berlaku di sekolah. Kami didorong untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang kami hadapi. Baik, itu kita cari alasan, kita minta solusinya. Ya, kira-kira solusinya seperti apa? Mereka mengekspresikan diri sampai selesai. Nah, sampai sini Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan terkait dengan penerapan restitusi? Ini testimoni, naik aja Mas. Ya, itu. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu, kami harus mendorong Bapak Ibu semuanya untuk bisa bergerak dan menggerakkan untuk meraih Indonesia Emas di tahun 2045 dengan menanamkan nilai-nilai luhur kepada siswa-siswi kita, yakni nilai menghargai, jujur, disiplin, tanggung jawab, kolaborasi pada seluruh siswa-siswi SMK Negeri 1 Jenangan. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Untuk contoh restitusi, bila Bapak Ibu menginginkan contohnya yang kami terapkan, monggo nanti akan saya kirimkan secara pribadi kepada Bapak Ibu semuanya. Atau kalau dasar-dasar tadi filenya juga ngesak nih, akan kami berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Karena waktunya sudah presensi katanya. Wonten pertanyaan? Cekap? Baik, sementara cukup. Terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Inilah sesi berbagi kami, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Intinya bahwa kita harus mau berubah. Kita harus menyadari bahwa pendidikan atau sekolah adalah tempat bibit-bibit berkembangnya kebudayaan bangsa kita untuk 30, 50, 40 tahun yang akan datang. Dan selebihnya bahwa kita sebagai guru harus bisa menerapkan fungsi kontrol ketika anak-anak melakukan kesalahan dengan fungsi kontrol yang tepat. Ya, jadi mari kita bergeser dari penghukum, pemberi rasa bersalah, kita menjadi peran menjadi teman, menjadi pemantau, dan kalau bisa kita menjadi manajer. Baik, itu saja yang kami bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat, Bapak Ibu sudah tetap konsisten berada di ruangan ini. Matur suwun. Assalamualaikum.